Saudara, kita kembali di rumah Tuhan ini, kita membawa hati kita, membawa hidup kita. Kita membawa pujian penyembahan kepada Tuhan yang hebat. Karena di sepanjang minggu ini, Tuhan mengerjakan perkara-perkara dasar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat segala hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyatakan bahwa Engkau Allah yang menolong hidup kami. Engkau Allah yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami deklarasikan pagi ini bahwa Tuhan kami, Tuhan yang menolong hidup kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Ini saatnya kami berdiri di altar Tuhan. Berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kami memuji Tuhan. Mari memuji. Kami mengangkat tangan kami. Terima kasih. Karena sebab Allah Maha Kudus. Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya kami datang ke hadirat Tuhan. Kami berdiri, kami membawa hati, membawa pujian kami Tuhan. Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji. Kami mengangkat tangan kami menyembah. Tangan menyembah. Karena ada Tuhan yang kami sembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk. Kita masuk. Ada tata suci Tuhan. Tata sucinya. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji. Mari puji. Terima kasih Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya
Biarlah kami berdiri dengan kekudusan Tuhan di altarnya. Terima kasih Tuhan, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kami memuji, kami mengangkat tangan kepada Tuhan dengan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari masuk ke hadirat Tuhan. Kita masuk kata suci. Terima kasih. Bersama para malaikat menyembah. Mari memuji Tuhan. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tata suci Tuhan. Kita masuk tata suci. Terima kasih. Bersama para malaikat menyembah. Kami memuji Yesus. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadirat. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadirat. Kita masuk hadirat Tuhan. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Kehadiranmu lah yang membawa kami kepada kemenangan. Glory haleluya, glory haleluya. Kami menyembah, kami memagukan Engkau, Kau Allah yang kudus. Kiralaba sakaralaba ralaba ya sekerere. Sikiralaba ralaba ya se. Kami menyembah, kami mengangkat kekudusan Tuhan dalam hidup kami. Glory, glory, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami deklarasikan Kau Allah yang kudus, Allah yang berdaulat. Kami menyembah Tuhan. Kiralaba sakaralaba takaralaba ya sekerere. Eralaba ya sikiralaba ralaba. Oh ya ralaya sekerere. Jesus, Jesus, Jesus. We worship you. Kiralaba sakaralaba ya ralaba. Haleluya, haleluya. Kekudusanmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita
tata sucinya. Sucinya. Biar kami bersama dengan para malaikat. Bersama para malaikat. Menyembah Allah di sorga. Di dalam bahasa karena bakar ada bayar sekerere. Mari puji. Kami memuji Tuhan. Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Sekali katakan, kita masuk tata suci. Kita masuk ke tata suci Tuhan, tempat kudus. Terima kasih. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadirat. Kita masuk. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kiralaba sakaralaba, kiralaba sakaralaba. Haleluya. Kami masuk hadirat Tuhan. Kami masuk dengan segala kerendahan hati kami kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang membawa kami kepada keselamatan. Kami bersyukur. Kami bersama malaikat menyembah, meninggikan Tuhan yang hebat itu. Meninggikan Tuhan Allah kami yang penuh dengan kekudusan. Demi nama Yesus Kristus, kami mau siap untuk meninggikan Tuhan. Memuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Mari kita beri tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa kegerakan api Pantekosta, api pencurahan Roh Kudus itu terjadi di gereja kita. Amin. Oleh karena itu, mari kita bersemangat supaya gereja ini menjadi berkat bagi dunia. Menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika jemaat diutus, ada kesembuhan, ada kemuliaan, ada berkat Tuhan. Ada gerakan Roh Allah. Mari kita menyanyi bagi Tuhan kita. Gerakan Roh Allah. Katakan di sini. Sekali lagi, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana? Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah. Imani, di sini ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Kita percaya ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Ada gerakan Roh di mana? Di situ sisi. Amin.
gerakan roh Allah di sini. Hey, puji Tuhan. Ada gerakan roh Allah di sini. Oh, Di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya, Hosana. Hosana, Amin. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana. Hosana, Amin. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan. Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana. Mari angkat tanganmu, katakan Hosana. Amin. Hosana. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, glory. Gerakan roh Allah terjadi di sini dan biarlah lawatan Tuhan terjadi di sini. Amin. Biarlah Roh Kudus dan Roh Allah yang bakar hati kita. Biarlah persembahan kita, pujian kita berkenan di hadapannya. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu. Beriku kasih kudusmu. Jangkau semua bangsa, jangkau semua bangsa bagimu. Gerakan, gerakan roh Allah terjadi di sini. Allahku kan merawat umatnya. Di timur dan barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Gerakan, gerakan roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya. Di timur dan barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Mari, biarlah Roh Kudus yang membakar hati kita semua. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu. Beriku kasih kudus
kita siapkan hati kita. Biarlah hidup kita menjadi penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Biarlah pujian dan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, pujian dan syukur, pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sama-sama katakan, pujian dan syukurku, pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sama-sama katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Jemaat saja katakan, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, ku menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. We worship You. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Bagimu. Mengalirlah Tuhan.
hati kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Haleluya. Ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Menyembah. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama katakan, ku tahu hidupku berharga di matamu. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Mari jemaat saja kita katakan, ku tahu Hidupku penyembahan. Kau ciptakanku, kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita puji. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. hidupku Jesus. adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku tahu hidupku Ira moka kora bayang sekara bagai penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh.
lagi katakan, segenap hidupku Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Kami mau persembahkan segenap hidup kami sebagai persembahan. Dan biar itu menjadi sebuah korban bakaran yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya kami dulu diam di kaki-Mu, mendengar isi hati Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengarnya dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Hari ini Bunda mengajak kita belajar mengenai mana hal yang diperlukan oleh Tuhan melalui pengalaman Maria dan Marta. Buka Alkitab kita kembali di dalam Lukas, kita akan belajar kembali dari ayat yang mungkin atau perikop yang mungkin sudah sering kita dengar, kita baca. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Ini sangat relevan dengan lagu pujian penyembahan yang barusan kita nyanyikan. Kita baca bergantian ya, saudara-saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Saudara, 39. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari padanya. Saudara, dua pribadi sama-sama berusaha memberikan yang terbaik buat Yesus. Ketika Yesus datang dan mengunjungi mereka ke rumahnya. Perhatikan ada penekanan yang sangat penting di sini. Dalam ayat 38 ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Tibalah ia, artinya Yesus memang mengkhususkan diri. Itu menjadi tujuan Tuhan, tujuan Yesus. Dia misalnya itu rumah saudara, tibalah dia di rumah saudara. Berarti target, destinasi dari Yesus dalam perjalanan itu adalah rumah Maria dan Marta. Coba bayangkan kalau misalnya Presiden Jokowi datang ke gereja kita. Oh, betapa senangnya dan sukacita hati kita menyambut beliau. Karena yang datang adalah orang penting. Demikian juga dengan Maria dan Marta. Ada seorang penting, rabi Yahudi yang terkenal, yang kuat di dalam pengajaran dan disertai dengan tanda-tanda ajaib dan heran, yang bahkan dianggap sebagai nabi oleh mereka, tiba-tiba datang ke dalam rumah mereka. Pasti mereka akan menyambutnya dengan sukacita. Tapi melalui perikop ini kita melihat ada dua sambutan yang berbeda, yang sangat kontras satu dengan yang lain. Dan itu memberikan kepada kita pesan yang kuat pada hari ini. Bagian yang pertama dari perikop ini, perhatikan baik-baik. Bahwa melayani Tuhan itu tidak akan pernah sama dengan duduk diam di kakinya. Amin. Ini seringkali dipertukarkan dalam pengertian yang sama. Orang berpikir kalau dia sudah melayani Tuhan, maka itu artinya sudah duduk diam di kakinya. Demikian sebaliknya, dengan duduk diam di kakinya, dia beranggapan bahwa dia sudah melayani Tuhan. Ini dua konsep, dua perilaku, dua tujuan yang berbeda, coy. Melayani Tuhan adalah memberi sesuatu buat Tuhan melalui keterampilan, melalui karunia yang bahkan kita terima dari dia sebetulnya. Dan kita melayaninya. Seperti bayangkan kalau Anda membaca kata pelayanan itu, Anda bayangkan seorang pelayan di restoran, dia mengambil sesuatu dari dapur dan membawanya ke meja para tamu atau orang yang masuk dalam restoran itu. That's it. Tugas sudah selesai.
Apakah dia menikmati makanannya? Tidak. Dia hanya bertugas untuk mengantarkan sesuatu. Setiap kali Anda membaca kata pelayan di dalam Alkitab, bayangkan bahwa ada orang mengambil sesuatu dan mengantarnya pada sesuatu. Itu yang disebut dengan pelayan. Itu yang dilakukan oleh Marta. Tidak ada yang salah dengan itu, saudara. Orang besar sedang datang ke rumahnya. Yesus, guru Yahudi, rabi Yahudi yang dianggap nabi, yang melakukan tanda-tanda ajaib dan heran, hadir di rumahnya. Wajar dong. Tapi bagian pertama ini perlu kita renungkan. Seringkali kita salah. Kita berpikir kalau sudah melayani Tuhan, memberi yang terbaik buat Tuhan, sampai hujan-hujanan. Bahkan kita mengongkosi diri kita sendiri. Kita menganggap itu sama dengan duduk diam di kakinya. Hari ini saya mau beritahu kepada kita, ini adalah dua konsep yang berbeda. Walaupun mereka seperti dua sisi mata uang logam yang berada di dalam koin yang sama. Tapi orientasinya tidak sama. Coba Anda ambil koin itu, yang satu sebelah sini, dan yang satu berlawanan arah. Seperti itu, walaupun berada di dalam badan koin yang sama. Maka jangan pernah menyamaratakan pengertian ini. Jangan pernah beranggapan bahwa aku sudah melayani Tuhan, maka itu artinya aku akan intim dengan dia. Dengan sendirinya kok. Oh tidak, saudara. Itu hanya satu step. Itu bicara mengenai apa yang Anda lakukan buat Tuhan. Betul, saudara? Pelayanan adalah apa yang Anda kerjakan buat Tuhan. Terukur. Terlihat, oh kalau Anda melakukan sesuatu, maka Anda disebut melayani. Misalnya jadi singers, jadi WL, jadi penari. Terukur, terlihat di mata semua orang. Itu yang disebut dengan pelayanan. Itu yang menjadi, itu yang dilakukan oleh Marta. To do something. Melakukan sesuatu. Dan itu tidak sama ternyata dengan yang dilakukan oleh Maria. Nothing to do. Ini adalah dua konsep yang kontras dan berbeda. Yang tidak boleh kita anggap sama. Itu yang membuat kita seringkali melayani akhirnya hancur dalam pelayanan. Kita melayani hanya seperti ritual. Kita melayani kosong. Tidak ada pengurapan yang turun. Hanya karena misalnya jadwal. Banyak yang seperti itu. Tidak menghadirkan kuasa Roh Kudus. Bisa aja kok. Nyatanya di luar sana banyak orang ngamen pakai lagu rohani juga bisa. Tapi yang ingin Tuhan katakan kepada kita pagi ini, saudara. Dalam segala aktivitas saudara untuk melayani Tuhan. To do something di dalam kerajaan Allah. Ada hal yang lebih penting dari sekedar melayani. Yaitu duduk diam di kakinya. Dan duduk diam di kakinya seringkali kita terjemahkan itu dalam kegiatan gereja seperti hadir di dalam doa. Nothing to do. Kita tidak sedang menyembah seperti ibadah biasa. Kita tidak sedang menari seperti dalam ibadah biasa, ibadah minggu. Tapi kita duduk diam. Mencoba mengalami Kristus. Itu yang sering Abuna katakan sebagai a divine connection. Bagaimana cara kita membangun hubungan dengan dia. Sebab orang yang melayani Tuhan belum tentu dia memiliki divine connection di dalam dirinya. Tetapi orang yang duduk diam di kakinya, ketika dia melayani Tuhan, pasti dia akan membawa hadirat Tuhan. Dan itu terjadi karena dia memiliki divine connection. Makanya sangat menarik sekali. Ketika Dr. Lukas, yang menulis ini dokter saudara, Lukas itu dokter. Mencoba mempresentasikan dua tipikal manusia. Yang tergambar di setiap generasi. Bahwa ada orang-orang yang begitu to do something, begitu sibuk melakukan banyak hal buat Tuhan. Tapi sesungguhnya dia hanya melakukan itu sebagai bagian dari ritual. Tetapi ada juga orang-orang yang nothing to do. Tidak terlihat melayani, duduk diam di kaki Tuhan. Dia memiliki divine connection. Tapi setelah itu, nah ini.
Setelah itu, apapun yang dilakukannya akan berdampak dan membuat sesuatu terjadi. Amin. Kenapa? Pesan kuat yang diinginkan oleh Yesus melalui tulisan Dr. Lukas adalah keintiman dengan Tuhan hanya dapat dialami bukan ketika Anda melayani. Keintiman dengan Tuhan hanya dapat dialami ketika Anda duduk diam di kakinya. Sebab kalau Anda melayani, Anda tidak sedang intim dengan Tuhan. Anda membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Anda menjadi bagian dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Haleluya. Makanya kita perlu kadang di recharge. Lihat mobil listrik mulai sekarang. Di Jakarta sudah mulai ada sekarang stasiun. Stasiun colokan, ada colokannya. Untuk mengisi kembali daya. Itu sebabnya kalau kita terus-menerus melayani tanpa mengisi daya kita, habis kita dalam pelayanan itu. Tenaga kita habis, waktu kita habis, energi kita habis, perhatian kita habis, duit kita habis. Colek kiri kanan katakan, rajin-rajin ikut ibadah doa. Itu kesempatan kita untuk recharge. Apalagi kalau Anda adalah orang yang melayani. Jangan sampai pelayananmu kosong. Kelihatan telur, dalamnya nggak ada isi. Itu cuma cangkang namanya. Kita perlu recharge. Pengalaman diurapi oleh Roh Kudus adalah pengalaman yang berulang. Saudara, ingat penjelasan Abuna minggu lalu. Didiami oleh Roh Kudus hanya sekali seumur hidup ketika engkau percaya. Itu tidak akan pernah berubah. Tapi untuk diurapi, itu adalah pengalaman yang berulang. Tantangan, persoalan, masalah-masalah dalam hidup dapat membuat kita tergerus. Kehidupan rohani kita bisa goncang, ikatan kita bisa kendur. Bisa. Buktinya ya pengalaman Abuna. Giliran ada masalah. Wah, ada orang-orang tertentu, saudara. Abuna udah identik itu sama Abuna itu. Kalau dia udah ngebel, kita langsung senyum, saling melihat suami istri. Pasti ada masalah. Yang namanya gembala kan tahu watak jemaatnya. Masih ada masalah mah. Percaya. Dia ngebel dari pagi, siang, malam ngebel. Wah, ini masih ada masalah. Tapi giliran gak ada masalah. Nyapa aja gak pernah. Ke gereja aja langsung ngacir, langsung masuk. Turun, pulang. Iki masih ada masalah. Kadang-kadang Abuna nakal. Saya kerjain. HP-nya gak saya angkat-angkat. Untuk memberi pelajaran. Karena kehidupan rohani itu adalah dinamis. Bukan instan. Kemarin ada orang ngebel saya pagi, siang, malam. Gak saya angkat karena memang Abuna ngajar. Malam dia telepon terus. Saya bilang WA saja ya. Saya gak bisa ngangkat telepon. WA saja. Dia WA. Abuna, saya butuh Abuna sekarang. Untuk pelepasan. Sekarang Abuna. Tahu ya, kadang-kadang jemaat itu gak tahu diri, maksa. Masih mending jemaat. Setor muka ke Abuna lihat. Setor muka ke Tuhan Yesus lihat. Gak pernah nongol di gereja kita. Ini perlu untuk pendewasaan kita semua, saudara. Desak, sekarang. Tolong Abuna. Kenapa? Harus ada pelepasan. Saya bilang, kamu di mana aja selama ini? Yang dilepaskan orang lain lagi. Adiknya. Lah adikmu jemaahnya mana? Ini. Ya tanya ke pendetanya. Panggil pendetanya. Di mana adikmu sering ke gereja. Suruh minta pelepasan. Bukan saya. Salah alamat. Dia pernah kita lepasin soalnya. Susuk di sini. Susuk di sini. Susuk di sini. Susuk di situ. Lepas. Tapi gak pernah nongol lagi ke gereja. Buat apa?
Abuna senang melayani loh saudara. Itu jiwa. Tapi kalau hanya menggunakan pelayanan untuk manfaat dirimu sendiri, sorry. Nggak ada gunanya pelayanan itu. Anda harus datang kembali ke rumah Tuhan, duduk diam di kakinya, tumbuh jadi jemaat yang berakar, hidup dewasa secara rohani, hidupmu diberkati. Itu yang benar. Amin. Karena yang namanya lepas pengurapan itu adalah perbuatan tangan Tuhan. Rasul Paulus berkata, di bawah itu ada level yang lebih dalam, berakar di dalam Kristus. Berakar. Makanya banyak orang yang kecewa, saya nggak mengalami sesuatu. Aku sudah didoakan, tapi tidak terjadi sesuatu. Karena understandingnya belum terbentuk. Yang dia kejar urapan. Makanya kurap. Ya. Ada jemaat-jemaat kita itu, kita pernah telepon, kenapa nggak datang lagi ke gereja, Ci? Mau besuk, nggak usah sibuk kita. Oke, kenapa? Dengar dari orang lain ternyata Pak Sony tidak pengurapan setiap minggu. Jadi yang dia kejar adalah pengurapan heboh-hebohnya. Tapi buahnya nggak ada. Yang penting dalam kekristenan itu Bapak Ibu, Anda berakar. Amin. Makan nutrisi rohani, dewasa secara rohani. Anda tahu kebenaran, ini yang benar, ini yang nggak benar. Hidupmu diberkati karena berakar. Pengurapan hanya recharge dalam kehidupan saudara. Makanya kalau Anda datang ke gereja mengharapkan sesuatu melalui pengurapan, Anda gagal. Tapi ketika datang ke gereja sebagai orang yang sudah berakar, Anda tahu kebenaran, ada masalah, didoakan, masalah belum selesai, Anda jadi kuat. Karena Anda berakar. Amin. Itu sebabnya jangan pernah samakan to do something dengan nothing to do. Penting melayani Tuhan, sangat penting dan itu signifikan dengan banyak hal dalam kehidupan kita. Tetapi dalam kasus Maria dan Marta kita melihat saat Tuhan hadir, saat apa? Tuhan hadir, kasih tahu kiri kanan jangan sok sibuk. Duduk diam di kakinya. Karena kita sedang di recharge. Kita ambil colokan mobil listrik kita. Bayangkan Anda mobil listrik. Dicolokin. Tss. Bayangkan bomen ini sumber energi. Colokin. Setelah dicabut, kempis. Melayani penting, amin. Tapi saat Tuhan hadir, yang jauh lebih penting duduk diam di kakinya. Kita di recharge. Hidup ini udah banyak pergumulan. Banyak sekali masalah. Berurusan dengan pegawai, orang lain berurusan dengan tantangan-tantangan. Itu bisa membuat kita kehilangan sumber daya. Maka saat Tuhan, kita perlu datang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena keintiman dengan Tuhan tidak sama dengan melayani Tuhan. Coba ulangi kata-kata Abuna. Keintiman dengan Tuhan tidak sama dengan melayani Tuhan. Itu jurusannya beda, saudara. Tapi kalau Anda terus-menerus intim dengan Tuhan, pelayananmu akan berdampak. Sebaliknya, kalau Anda tidak intim dengan Tuhan, Anda mungkin memang melayani, tapi pelayananmu tidak berdampak. Oleh sebab itu, mari selalu ambil waktu untuk duduk diam di kakinya. Abuna memiliki tempat-tempat terbaik untuk duduk diam di kaki Tuhan. Recycling spirit. Ketika marah itu ada roh marah masuk. Ketika jengkel, roh jengkel masuk. Kita recycling, kita bersihkan kembali. Hadirat Tuhan itu menyegarkan jiwa kita. Makanya Daud bilang, tempat terbaik itu dalam hadirat Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Di tempat lain maksudnya itu di istananya. Di tempat-tempat yang indah yang pernah dia lihat dan dia kunjungi. Ternyata ada tempat yang lebih menyenangkan. Itu di hadirat Tuhan. Dan itu terjadi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan duduk diam di kakinya. Hal berikutnya, saudara. Marta protes. Aku sibuk masak, sibuk persiapkan
dan mempersiapkan, memberikan sambutan. Hal-hal yang diperlukan karena tamu besar sedang datang. Dia protes kepada Yesus. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Makanya orang-orang yang tidak punya keintiman dengan Tuhan itu, saudara, ketika dia capek pelayanan, yang ada di dalam dirinya protes. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Lalu dia mulai tidak senang, mulai ada semacam unclean spirit, roh yang tidak bersih. Dengan cepat menghinggapi orang-orang yang seperti itu. Makanya Abuna katakan, kalau melayani Tuhan, pastikan Anda sudah memiliki keintiman dengan Tuhan. Kalau tidak, kita bisa protes melihat sikap orang lain. Tetapi bukan itu tujuannya, saudara. Ada hal yang lebih penting dari kalimat ini. Jawaban Yesus kepada Marta di dalam ayat 41. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kata kunci di situ adalah menyusahkan diri dengan banyak perkara. Menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kadang-kadang kita ini sibuk dengan hal-hal, sibuk dengan melakukan sesuatu yang menurut kita perlu dilakukan. Sibuk. Dulu ada di gereja kita, tapi akhirnya Abuna didik dia dengan benar. Pokoknya kalau lagi acara, ada kegiatan, dia sibuk. Gimana? Tapi sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa. Wira-wiri sono sini. Saya lihat, oke, ini harus dibina. Banyak orang yang seperti itu, saudara. Heboh. Sebentar ke situ, sebentar ke sini. Sebenarnya dia tidak melakukan sesuatu itu. Kita seringkali sibuk wira-wiri sana sini seperti setrika. Ya kan? Tapi apa dampaknya? Baik orang lain, bagi kita, bagi Tuhan. Enggak ada. Karena kita mengukur kesibukan kita menurut apa yang kita rasakan itu perlu. Kita terlalu menyibukkan diri, melakukan sesuatu dengan menggunakan indikator-indikator di dalam diri kita. Itu yang menjadi tipikal Marta. Dia sibuk sendiri dan menganggap bahwa semua yang dia kerjakan itu sudah yang terbaik dan sudah pada tempatnya. Saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Bisa kita katakan betul. Kita juga bisa katakan itu salah. Tetapi ya hari ini dalam perikop ini kita belajar bahwa kita harus perlu peka terhadap apa yang Yesus mau dalam hidup ini. Bukan apa yang kita mau. Lalu memaksa Yesus berkata, Tuhan, mauku ini lakukan seperti yang aku mau. Kita perlu belajar peka, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan sedang hadir di rumah mereka. Perlu belajar untuk melihat dan merasakan apa yang sebenarnya Tuhan mau. Karena kebanyakan dari kita saking sibuknya tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Akhirnya kita mengabaikan hal-hal yang utama. Karena terlalu sibuk pada hal-hal kecil. Ada satu orang anak muda minta didoakan untuk pasangan hidupnya. Kita doakan. Ini gimana? Nggak cocok. Oke. Kita doakan. Ini gimana? Nggak cocok. Ini udah baik. Nggak cocok. Saya berkata, akhirnya kamu melupakan yang terbaik. Karena kamu menggunakan standarmu. Seringkali ketika kita sibuk memprioritaskan hal-hal kecil, kita akhirnya mengabaikan mana yang utama. Dan menganggap hal kecil itu yang terutama. Tuhan sedang hadir.
Seperti doa kepenuhan Roh Kudus kita kemarin itu. Kalau Roh Kudus lagi melawat kita, abaikan dulu hal yang lain. Amin, amin. Fokus dulu. Itu yang utama saat itu. Tuhan sedang visit gereja kita. Tuhan sedang besuk kita. Sibuk pada hal-hal yang kecil, saudara. Akan membuat kita kehilangan melihat bahwa ternyata hal kecil itu masih bisa ditunda atau bisa diabaikan. Karena ada hal yang lebih penting yang mendesak. Abuna pernah mengajar toh bahwa ada hal tidak penting, tidak mendesak. Betul? Tidak penting tapi mendesak. Ada yang mendesak tapi tidak penting. Tetapi ada yang mendesak dan ada yang penting. Nah, kita harus memprioritaskan yang mendesak dan penting. Kalau penting tidak mendesak berarti masih bisa kita tunda. Kalau tidak penting tidak mendesak, abaikan. Tetapi kalau tidak penting mendesak, segera ke toilet. Ya, kalau enggak nanti, Abuna masih jauh enggak toiletnya? Itu kalau udah jalan dari Mesir menuju Israel, naik bus kan. Abuna berapa menit lagi sampai toilet stop? Dekat. Kenapa? Udah enggak kuat. Udah sampai ujung. Saya berkata, ambil karet, ikat tanganmu. Atau tanganmu gini terus. Konsentrasi. Tuhan sedang membuatmu latihan konsentrasi. Udah 5 menit, dia datang lagi ke depan. Abuna udah lewat 5 menit. Kok belum busnya berhenti. Masih dekat nggak? Masih jauh nggak? Dekat, sebentar lagi di sana. Mundur lagi ke belakang. Kok nggak keluar? Udah basah celanaku, Abuna. Itu hal yang tidak penting, tetapi sangat mendesak. Akhirnya saya berkata, bus stop. Kebetulan dia bapak-bapak. Udah, kamu pergi di belakang bus. Saudara, mari mulai belajar dengan 4 matriks keputusan itu. Prioritaskan mana yang penting dalam hidupmu, mana yang utama. Dan jangan terlalu sibuk mengurusi hal-hal si melekete. Ketika Tuhan sedang hadir, prioritaskan dia. Tuhan itu Tuhan yang cemburu, saudara. Hal berikutnya, Yesus memberikan nasihat di dalam ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Ini loh. Hanya satu saja yang terutama saat ini. Itu dalam terjemahan yang lain. Saat ini, yang lain itu kalau bukan saat ini penting. Tapi saat ini hanya satu. Arahkan hati dan pikiranmu kepadaku. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, mengapa Yesus berkata yang tidak akan diambil daripadanya? Karena kalau Anda bekerja, pekerjaanmu masih bisa diambil alih orang lain enggak? Bisa. Bisa dihandle orang lain? Bisa didelegasikan? Bisa. Tapi untuk duduk diam di kakinya, itu enggak bisa didelegasikan. Tidak bisa diambil daripadamu. Karena itu adalah penyembahanmu secara personal. Makanya Abuna seringkali meminta kepada multimedia, coba siapa yang pegang multimedia, tombol-tombol yang mengaktifkan layar LED depan. Kalau lagi penyembahan, lagunya kan gak penting di depan. Sorok tuh jemaat. Abuna pingin lihat siapa yang sedang menikmati penyembahan. Ya toh? Kadang-kadang Abuna heran, gak habis pikir. Orang di sampingnya menikmati penyembahan. Tapi di sampingnya. Di sampingnya lagi larut dalam penyembahan. Saudara, intimasi dengan Tuhan itu bersifat personal. Orang lagi ngangkat tangan, dia gini. Makanya saya suka bilang ke multimedia, perlihatkan wajah jemaat.
orang lagi sibuk dengan Tuhan, jangan sibuk dengan dirimu sendiri. Sebab orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ingat ya, Anda mendengar isi hati Tuhan hanya ketika Anda duduk diam di kakinya. Saudara, kalau kita anggap duduk diam di kaki Tuhan itu sebagai ibadah tiap minggu, sekarang tepuk pundak kiri kananmu, katakan, rajin kau ke gereja. Kalau anggap keintiman itu adalah ibadah, Pak Dodi maju ke depan. Ibadah, rajin ke gereja. Itu akan membuatmu kuat. Itu akan membuatmu bisa mendengar firman Tuhan. Marta memang memberi yang terbaik buat Tuhan. Tapi dia tidak mendengar firman Tuhan. Maria duduk diam di kaki Tuhan. Dan bisa mendengar firman Tuhan. Karena kalau kita sibuk, kita bahkan tidak tahu mana suara yang asli. Ada sebuah kisah nyata, seorang Indian dibawa ke kota New York. Dibawa ke kota New York oleh seorang pengusaha. Dan klakson, tes. Si Indian ini, dia berkata stop. Kamu dengar? Enggak, itu suara klakson. Diam. Kamu dengar? Itu suara mobil. Ada suara orang teriak-teriak. Bukan. Coba diam. Kamu dengar sesuatu enggak? Enggak. Ini ribut di sini. Bagaimana kamu bisa mendengar? Bagaimana kamu meminta aku mendengar sesuatu? Coba tenang. Coba tenang. Indian ini sudah jadi orang Kristen. Di balik dinding ini ada orang yang sedang berdoa. Dan dia berdoa sambil memutar lagu pujian penyembahan. Gak kedengaran. Coba tempel telingamu. Dia tempel. Dan sayup-sayup dia mendengar di balik dinding ada orang berdoa. Dan menyanyikan lagu pujian dan penyembahan. Dia kaget. Dia tanya, bagaimana kamu bisa mendengar itu? Bukankah suara ini begitu sibuk, crowded? Orang yang sudah terbiasa duduk diam di kaki Tuhan pasti akan bisa mendengar ketika Tuhan bicara di tengah kesibukan apapun. Amin. Dia dengar. Ketika Tuhan bicara, ada orang teriak-teriak, ada orang ribut, tapi karena dia terbiasa duduk diam di kaki Tuhan, dia mendengar ketika Tuhan panggil, ketika Tuhan bersabda. Saat dalam gereja, pikiran kita bisa bersuara di kepala kita. Habis ini saya makan di mana? Habis ini saya mau jalan-jalan di mana? Habis ini saya mau ngapain? Suara itu bisa ada. Tapi ketika firman disampaikan, dia bisa meredam suara-suara yang lain, memfilter suara-suara yang lain. Abuna baru-baru ini diberkati oleh satu orang anak rohani Abuna. Dia berkata, Abuna kan suka ngajar, suka di Zoom. Abuna selama ini pakai speaker seperti apa Abuna? Oh, ini speaker langsung dari notebooknya Abuna, laptopnya. Itu noise-nya masuk Abuna. Abuna, saya berkati ya, sebuah speaker yang ada tombol cancellation noise. Wah, masa sih? Iya, coba Abuna. Dan dia kirim. Dan benar-benar, coba di zoom kan suara Abuna keren kan? Semua suara apapun bisa di cancel karena ternyata ada filter. Sebaliknya, hati-hati kalau dekat. Saya bisa mendengar bahkan sampai di depan pagar. Kalau cancel kita bisa arahkan, orang lagi bicara apa ini? Wih, dia lagi ngomongin Abuna. Dia lagi, ini Abuna terlalu lama ini. Saya udah lapar. Dia lagi ngomongin. Dia ada di halaman depan. Abuna bisa dengar. Itu hebat sekali speaker itu. Keren.
Tapi di depan Anda saya akan berkata, Tuhan bicara kepada saya. Wis, ya kan? Tadi kamu bicarakan Abuna. Jadi kita harus, manusia roh kita harus memiliki tombol cancellation noise. Supaya ketika Tuhan bersabda, semua noise dalam pikiran kita yang mengganggu kita, ini gak penting. Ini suara yang harus saya singkirkan. Dalam hubungan sosial, dengarlah suara-suara yang membangun kehidupan rohmu saja. Jangan datang ke situ. Hati-hati dengan orang itu. Kamu tahu gak? Saudara, harus ada cancellation noise switch, tombol. Dengarkan mana yang membangun hidupmu. Amin. Sebab apa yang masuk di sini akan masuk ke sini. Dan kalau sudah masuk ke sini, perilaku akan berubah. Jadi kalau kita simpulkan, semuanya kesimpulannya apa, Buna? Maria menjadi seorang penyembah. Dan penyembah hanya bisa dilakukan ketika Anda duduk diam di kakinya. Bukan saat Anda beraktivitas melayani. Itu kesimpulan dari semua apa yang Buna sampaikan hari ini. Juga buat Anda yang ada di rumah. Pastikan ibadah yang sejati bukan online. Discipleship adalah face to face. Jangan nyaman dengan online. Maria duduk diam di kaki Tuhan, face to face. Dan dia mendengar. Marta tidak mendengar. Hari ini Anda punya pergumulan apa? Buka telinga rohanimu. Tekan tombol cancellation noise. Supaya Anda bisa menyingkirkan suara-suara yang lain. Dan Anda bisa mendengar suara Tuhan. Melalui penyembahan. Haleluya. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Tutup matamu. Pujian dan syukurku dengan rendah hati. Dengan rendah hati Ku persembahkan. Sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada. Hanya karena anugerah. Hanya Camana anakmu Tuhan. anugerah. Camana anakmu Tuhan. Bukan karena Kekuatanku. Pujian dan syukurku. Yang sudah terlalu lama jauh dari Tuhan. syukur Mendekat kembali kepadanya. Ku bawa padamu. Jamana anakmu Tuhan. Jamana anakmu Tuhan. rendah hati. Ku persembahkan. Persembahkan. Mari bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Sadar bila ku ada. Sadar bila Jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu. Hanya karena anugerah. hanya karena anugerah. Bukan karena Bukan karena kekuatanku. kekuatanku. Mari rasakan hadirat Tuhan. Katakan, ku tahu hidupku. Ku tahu Ya Tuhan, hidupku adalah penyembahan. adalah penyembahan. Zaman anakmu Tuhan, kau ciptakanku. Kau ciptakanku dalam Kemuliaanmu. kemuliaanmu. Zaman anakmu Tuhan.
berharga di matamu. Berharga di matamu. Segenap hidupku. Segenap hidupku. Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini. Siapa anakmu? Ku tahu. Siapa anakmu, Roh Kudus? Adalah penyembahan. Siapa anakmu? Kau ciptakan. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini, Tuhan. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini, Tuhan. Holy Spirit. Holy Spirit. Hidupku Roh Kudus, berharga mengalir. di matamu. Holy Spirit. Segenap Roh Kudus, hidupku basahi dan aliri kehidupan kami. Bahwa kami mengenal mana hal yang lebih perlu, Tuhan. Dalam nama Yesus. Baya syakara matakara baya Kau syakara. ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku. Segenap hidupku Persembahkan. Mari sama-sama katakan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ambil saat teduh. Dengarkan suara dari musik. Belajar seperti Maria. Rasakan kembali hadirat Tuhan itu. Tidak ada lagi kekeringan. Tuhan, kami tahu Engkau ada di sini, Tuhan. Dan kerinduan-Mu untuk setiap anak-anak-Mu, untuk Engkau boleh bersekutu dengan kami. Biarkan pagi hari ini, Tuhan, kami boleh menjawab panggilan-Mu. Kami boleh belajar dari Maria untuk duduk diam di kaki-Mu, untuk mengerti apa yang menjadi curahan isi hati-Mu, untuk betah Tuhan ketika Engkau datang, untuk menghargai setiap kesempatan di mana Engkau ada. Kami boleh menangkap apa yang menjadi, apa yang Engkau mau atas setiap kami. Dan kami boleh menerima aliran-aliran kehidupan yang daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Bersentuhan dengan hadirat-Mu.
Kami tahu itu akan mengubah segalanya di dalam hidup kami. Ada kemuliaan yang Tuhan taruh. Biar kami menjadi anak-anak yang tidak tergesa-gesa untuk meninggalkan hadirat-Mu. Anak-anak yang mengerti ketika Engkau Tuhan mau berbicara. Dan sepulang dari tempat ini, sepulang dari ibadah ini, kami tahu ada kemuliaan Tuhan yang menyertai. Hidup kami adalah penyembahan di hadapan-Mu. Hidup kami bukanlah hidup untuk diri kami lagi, tetapi kami akan bergiat, kami akan bergegas untuk menggenapi setiap tugas dan panggilan yang Tuhan sudah tetapkan. Hadirat-Mu itu Tuhan, hadirat-Mu yang akan memampukan kami untuk setiap perkataan kami adalah seperti Engkau sendiri yang berkata-kata. Bahkan setiap perkataan kami boleh menguatkan yang lemah, yang letih, yang lesu, yang terbeban berat untuk kembali kepada Tuhan. Bahkan kami sudah tidak peduli lagi dengan diri kami sendiri, karena apapun yang kami kenakan, ada kemuliaan Tuhan yang menyertai, yang membuat orang akan bertobat. Ketika kami lewat, bahkan bayang-bayang kami boleh membawa orang ingat akan Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Bahkan melalui apapun yang kami pakai, Tuhan bisa membawa kesembuhan bagi semua orang yang terhubung. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali memberkati hamba-Mu. Biarkan melalui hidup hamba-Mu, kami juga boleh melihat ada penyembahan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan Kau boleh terus pakai hamba-Mu untuk membawa pesan-pesan apa yang menjadi isi hati-Mu. Membangun jemaat-Mu di tempat ini. Setiap hari kami boleh dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh terus bergerak untuk kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Shalom, jemaat G2C yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan bahwa kita harus sama-sama belajar seperti Maria, mendekatkan diri di bawah kaki Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, dan menjadi lebih intim di hadapan Tuhan. Amin. Pengumuman gereja sepekan, kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudari semua di ibadah G2CC berikutnya. Kami menyambut Ibu Tere dari Siliwangi. Bisa berdiri, Bu. Selamat datang di gereja kami. Tuhan memberkati. Info gereja sepekan, nanti sore ada ibadah online pukul 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian firman online pada hari Rabu 14 Juni diliburkan. Hari Jumat 16 Juni ada breakthrough prayer pukul 5 sore. Kemudian ibadah Youth Sabtu 17 Juni pukul 4.30. Dan ibadah sekolah minggu depan tanggal 18 Juni pukul 7 di halaman gereja G2CC. Come and join di Youth and Prom M Camp 2023 di Pinus Kenteng pada tanggal 23 sampai 24 Juni dengan biaya 100.000 per orang. Kontak personnya ada Ibu Yuliana di nomor 081 795 21 963. Masih dibuka pendaftaran Summer Bible Camp buat anak-anak sekolah minggu pada tanggal 7 sampai 8 Juli 2023. Ya, pendaftaran melalui nomor 0858 486 72425. Gembala dan jemaat turut bersimpati atas meninggalnya Ibu Ermiati. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada seluruh sidang jemaat yang merayakan minggu ini. Tuhan memberkati dan memberikan umur panjang. Menghimbau bagi Bapak, Ibu, atau saudara-saudari sekalian, ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite.
harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan saat kita beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Daniel. Bapak Ibu, sebelum kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, ada 11 nama yang Abuna panggil, nanti tolong maju ke depan. Yang lulus di gereja kita beri tepuk tangan dulu buat mereka. Lulus dari TK, dari SD dan dari SMP. TK akan melanjut ke SD, SD melanjut ke SMP, SMP berakhir korps celana pendek, sudah sekarang akan memakai celana panjang. Ya, TK ya, TK Bruce Marvelino Susanto. Bruce, mana Bruce? Sini. Hadap ke jemaat ya. Hadap ke jemaat. Oke. Brian Marvelino Jayanto Roli. Brian, mana Brian? Good. Ini mereka lulus TK, naik ke SMP ya. Ke SD ada percepatan. Ya. Suatu kali ada temannya Revo tanya ke Abuna. Revo. Itu cici-cici itu siapa ya? Itu tadi yang ini baru kita latih jadi WL Bapak Ibu, jadi maklum kalau ada kepeleset. Ya. Tapi yang penting kan urapan Tuhan yang bekerja atasnya. Amin. Jadi wajar tampil perdana itu kepeleset omongannya, salah masuk, ya kita ampuni, enggak apa-apa ya. Lagi kita latih jadi WL. Tahun depan sudah tidak boleh ada kesalahan lagi. Nah, ada yang tanya teman Revo, itu cici-cici yang nyanyi itu udah punya pacar belum? Kalau Revo bilang, ngawur kamu, itu sudah mak-mak itu, udah mama-mama itu. Nah ini anak sulungnya ya. Oke. Dan papanya itu yang ganteng itu loh, yang pegang kamera, mana papanya? Nah ini nih papanya. Lalu lulus dari SD ada 8 orang, luar biasa. Jefta El Shalom Kaunang, anaknya Pak Dodi dan Marlina. Mana Jefta? Turun. Ya. Jaden tidak hadir ya. Di sini. Jaden sakit. Oke. Yang ketiga Rafael Christian Rus Hardianto. Rafael mana? Wih, luar biasa. Felicia Dominic. Felis. Wow. Karen Stefani Agustinus. Luar biasa. Deviana Fedora mana? Viana. Oke. Ibel di Surabaya. Melody. Oh, Melody luar kota. Dan dari SMP tidak lagi pakai celana pendek. Revival Elijah. Mana? Bukan salah Papa tuh. Miss Marlina yang kasih daftar ini sama Papa. Satu-satunya dari SMP pindah ke SMA. Oke, puji Tuhan. Nggak boleh pacaran dulu ya. Sudah pakai celana panjang sekarang. Haleluya. Ya, ada bingkisan yang dipersiapkan oleh tim dari sekolah minggu. Nanti Ibu Marlina bersama Abu nih, tolong diberikan kepada mereka. Bagi Abuna ya, dikit ya. Yeay. Begini sayang, begini. Pegangnya gini. Set. Ya. Malu. Cium. Cium. Ya, Bapak Ibu,
Anak-anak dengar ya. Nanti setelah ini bilang sama papa mama minta traktir kecuali revival. Ya, habis ini kita makan di mana? Ayo anak sekolah minggu. Foto dulu ya. Oke. Foto. Lihat Om Joni, yang ganteng ya. Masih di sini ya, anak-anak sekolah minggu sekarang maju ke depan, naik di tangga. Ayo di tangga. Naik, ayo naik di tangga ya di sini. Iya. Kok tangga sih? Iya di sini. Hadap ke jemaat. Iya. Mau dapat itu enggak? Hadap ke jemaat, mau kan? Nah, cepat lulus ya. Ayo kapalnya berat sebelah. Kapal Nuhnya oleng. Iya. Mari kita angkat tangan kita berkati generasi muda kita, Bapak Ibu. Bapak, kami memberkati anak-anak kami yang barusan lulus dari TK naik ke SD, dari SD naik ke SMP, dari SMP naik ke SMA, juga anak-anak kami yang masih sekolah. Berkat-Mu turun atas kehidupan mereka. Berkat Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub, membawa mereka menjadi satu generasi pilihan Tuhan sebagai generasi akhir zaman yang melesat seperti anak panah dan dipegang oleh pahlawan Israel, tiba pada sasaran-sasaran yang luar biasa yang sudah Tuhan tetapkan. Pakai mereka sebagai terang dan garam, pakai mulut mereka, aktifkan karunia-karunia di akhir zaman dalam kehidupan mereka dan penuhi mereka dengan pengurapan dari Roh Kudus sehingga mereka bicara dan bersaksi atas nama Tuhan. Berkati mereka menjadi berkat bagi lingkungan, keluarga, teman-teman. Dan pakai hidup mereka menjadi semakin sayang Tuhan, cinta akan Tuhan. Dan mereka akan tumbuh menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang berkarakter. Dan menjadi kesaksian bagi nama-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu. Dan berkati semua program yang dilakukan untuk Summer Bible Camp. Kami percaya Tuhan akan hadir di sana. Demi nama Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi bertepuk tangan buat anak-anak sekolah minggu, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus berdoa untuk acara Summer Bible Camp. Bagi Bapak Ibu, ya anak-anak yang masih belum mendaftar, masih dibuka kesempatan untuk mendaftar di gereja. Lalu juga tahun ini kita akan melakukan kegiatan camp untuk anak-anak youth dan Pro-M. Ya, hanya nanti setelah itu harus menandatangani lembar komitmen. Jadi kalau sudah ikut camp, wajib ikut youth di gereja. Kalau tidak mau, mending gak usah ikut camp. Ya, biasanya kalau nanti kita ada acara di luar Bapak Ibu, ramai penuh. Tapi giliran ibadah, gak ada yang datang. Nah itu, Abuna gak suka. Karena kita harus tumbuh, berakar. Amin. Jadi tolong orang tua mendorong anakmu. Rajin, harus aktif di gereja. Karena sekarang dunia di luar sana semakin gelap. Kalau kita tidak persiapkan generasi, kacau generasi kita. Jadi kita gunakan camp ini, youth camp, untuk merededikasi ulang kembali kehidupan rohani anak-anak muda di gereja kita. Setelah kita hitung-hitung kemarin, sebenarnya anak-anak youth di gereja kita kurang lebih 50 orang. Tapi yang hadir dalam ibadah 1, 2, 3, 10, 12, 15 di telepon, kamu kenapa bisa nggak datang? Sibuk om, kamu kenapa nggak datang? Belajar om, tapi nilainya nggak pernah dilaporin ke Abuna, ya kan? Jadi ayo Bapak Ibu kita dorong anak-anak kita dan untuk mengambil komitmen yang baru, kita akan lihat presentasi yang disiapkan oleh multimedia.
23 dan 24 Juni, Bapak Ibu ya. Daftarkan diri mulai dari sekarang. Gereja mensubsidi kegiatan ini juga. Jadi biaya pendaftaran itu lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan. Oleh sebab itu mari kita dorong anak-anak kita untuk menerima berkat rohani. Khusus untuk anak-anak youth itu tidak seperti anak-anak sekolah minggu. Nanti anak-anak sekolah minggu campnya di gereja. Mereka akan tidur di sini dan di bawah. Tapi anak-anak youth nanti campnya di outdoor. Jadi tidurnya di tenda. Jadi orang tua juga boleh ikut kalau mau. Untuk tidur di tenda. Ada yang mau? Hah? Yang merasa anak muda silakan daftar ya Bapak Ibu. Baik, satu hal yang terakhir sebelum kita akan doa berkat. Nanti jam 10 ada doa pelepasan jenazah dari jemaat kita, Ibu Ermiati. Mereka selalu berdua itu dengan Ibu Sumiati, kakak adik. Beliau dipanggil pulang kembali ke rumah Bapak karena sakit. Dan saya percaya itu adalah hal yang terbaik yang bisa Tuhan kerjakan sehingga tidak sakit lagi. Dan penyakitnya sudah sembuh. Mari kita dukung dan bersimpati untuk keluarga ini. Jam 10 nanti di Tionghoa Iwan ruang G. Ya, nanti setelah ini juga nanti Abuna akan ke sana bersama tim pelayan. Dan langsung setelah itu jam 11 nanti ke krematorium di Kedung Mundu. Ya, kita dukung doa supaya keluarga ini bisa kuat dan mereka bisa memahami ini sebagai rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sebelum kita doa, ada yang berulang tahun? Ya, maju ke depan. Ayo maju. Marlina ulang tahun kan? Tolong dipanggil. Oh, jadi makan-makan kita habis ini? Hah? Mari kita bangkit berdiri. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selama. Sekali lagi katakan, umur panjang. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Hip hip. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada mereka. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tepat seperti firman-Mu katakan, umur panjang ada di tangan kanan mereka, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri mereka. Pakai hidup mereka Tuhan, dan berkat-Mu turun atas kepala mereka. Memberikan kepada mereka kesehatan, kecerdasan, hikmat Tuhan, dan pakai hidup mereka menjadi terang. Biarlah tangan Tuhan yang kuat ada di atas kepala mereka Tuhan, dan mereka makin setia mengasihi dan melayani Tuhan. Bagi anak-anak kami yang sekolah, berikan kepada mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka akan menjadi satu generasi yang menjadi berkat dan menjadi kesaksian di sekolah dan mampu menuntaskan semua tugas dan panggilan belajar. Bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, sebagai orang tua, pakai mereka sebagai alat Tuhan dan menjadi berkat di dalam keluarga, juga di dalam pekerjaan masing-masing. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau tambahkan usia mereka 1 tahun lagi, dan berikan umur yang panjang dan tetap sehat, dan makin setia mengasihi dan melayani Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan boleh melayani dan memberi yang terbaik buat Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa 1 minggu kami sudah lalui. Dari minggu yang lalu ada banyak berkat jasmani dan rohani yang sudah kami terima, dan kehormatan bagi kami untuk
mengucap syukur atas setiap berkat jasmani rohani itu. Dan kami mengembalikannya kepada Tuhan melalui persembahan kami. Juga berkati terus anak-anakmu, jemaatmu di situ di sini Tuhan. Berkati keluarga, pekerjaan, dan berikan kesehatan yang baik. Berikan hati yang setia dan roh yang mau tertanam Tuhan. Sehingga pada suatu waktu kami akan melihat mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buah pada musimnya. Jadikan kami semua penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sehingga ketika kami berkumpul, hadirat Tuhan hadir, melawat dan menjamah kami. Kami juga berdoa membawa dalam tangan-Mu keluarga Bapak Santoso yang barusan kehilangan istri tercinta Ibu Ermiati yang sudah Engkau panggil pulang kembali ke rumah-Mu. Berikan kekuatan, penghiburan dan sukacita bagi keluarga ini. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Acara pelepasan jenazah dan acara krematorium Tuhan sertai. Berikan cuaca yang baik. Dan biar mereka melihat ini semua dalam rencana Tuhan. Terima kasih juga sekali lagi kami berdoa untuk anak-anak kami yang sudah menyelesaikan satu jenjang di dalam studi mereka. Arahkan mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Sehingga mereka akan terus naik. Karena Tuhan memegang tangan mereka membawa kepada kemenangan. Dan membuat mereka menjadi generasi yang terdidik dengan baik, dengan nilai-nilai dan kebenaran. Dan mereka akan menjadi berkat bagi generasi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap berkat yang kami terima hari ini. Dan kami akan pulang dengan berkat Tuhan. Buka kedua tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkatnya. Yefareika Adonai fiis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jair Adonai panaveleka fekuneka. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jisa Adonai panaveleka feyasim leka shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Mari Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kebenaran darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kebenaran darimu. Ku terima sekarang kebenaran darimu. Ku terima sekarang kebenaran darimu. Silahkan ambil saat teduh sejenak.